Gimana kabarnya Pak Franky? Dari Alhamdulillah. Oke. Ini dari belakang Pak? Oke, Pak. Ya ini. Tadi ada. Alhamdulillah ini ketemu dengan Pak Franky. Ini kebetulan saya kan ada tugas dari guru penggerak ini Pak. Nah berkaitan dengan saya, bagaimana saya melakukan coaching terhadap teman, supervisi dan sebagainya. Kaitannya dengan pra-observasi ini. Pra-observasi. Siap. Oke, terima kasih Pak Franky sebelumnya. Ini langsung saja nih Pak Franky. Ya. Mapel yang Pak Franky ampu mapel apa nih? Saya mengampu dasar desain pemodelan dan informasi bangunan, Pak. Kelas 10 ya, dasar-dasar. Iya, oke, kelas 10. Kelas 10 DBB berarti ya, program kalian desain permodelan dan informasi bangunan. Oke, terima kasih. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran tentu ada tujuan pembelajarannya itu. Apa mungkin Pak? Tujuannya ada menggambar rumah 2 dimensi, Pak. Karena masih tahap awal ya, kelas 10 ya. Oke, jadi masih pengenalan alat. Kemudian menggambarnya itu dari denah, kemudian sampai ke tampak, Pak. Pada pertemuan ini Masih tampak ya, tampak. tampak depan atau mungkin tampak samping. Betul. Oke, baik. Jadi dari tujuan pembelajaran itu tadi, apa yang akan dikembangkan sehingga nanti akan tujuan itu tercapai, Pak? Yang saya kembangkan dari materinya dulu ya, Pak. Jadi agar tujuannya itu masuk ya. Jadi saya menyiapkan materi dari buku-buku paket, kemudian dari video juga dan gambar-gambar visual itu. Gambar-gambar visual ya. 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Betul, Pak, untuk membantu siswa dalam menggambar. Iya, ada beberapa macam media ini namanya ini Pak. Siap. Franky telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena masing-masing siswa kan memiliki pemahaman yang berbeda nanti. Betul, ada Pak. yang suka gambarnya saja sudah paham ya. Harus paham setelah melihat video bisa Betul, Pak. Oke, bagus ya. Jadi bagaimana nanti siswa berarti melakukan secara mandiri mungkin ya. Dia melihat tidak harus dituntut ya. Ini lihat ini pengembangan secara mandiri berarti. Betul, nanti siswa secara mandiri, Pak. Jadi setelah materi disampaikan, tugas disampaikan, nanti siswa melakukan mandiri, Pak. Jadi pengerjaannya itu mandiri. Oke, baik. Ya, dari itu tujuan sudah, melakukan pengembangannya sudah. Berarti kemudian apa strateginya Pak dalam hal ini Pak dalam proses pembelajaran nanti ini? Strateginya selain materi saya menampilkan video, Pak, dan beberapa gambar untuk mempermudah siswa dalam sebagai alat bantu ya. Iya, Pak. Alat bantu pembelajaran ya. Jadi dari denah ditarik garis-garis membentuk tampak itu akan membantu siswa, Pak. Tuh, Gitu. iya. Jadi akan mudah dipahami lah. Betul gitu. ya. Lain juga tadi kan ada modul ajar ya. Betul, yang depan materi yang sudah Ada modul sampaikan. Iya, baik. Jadi ya walaupun ini baru pra observasi sudah terlihat gambaran bagaimana nanti di kelasnya Pak Franky. Bagaimana runtut Pak Franky memberikan penjelasan tentang tujuannya pembelajaran itu dengan media-media yang ada. Anak yang suka gambar berarti melihat gambarnya, memahami dan sebagainya. Jadi bisa terlihat dari bagaimana nanti proses pembelajaran yang sesungguhnya di kelas Pak Franky. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Franky atas kesediaannya kita melakukan pra observasi ini. Kira-kira nanti kapan kita bisa melakukan proses pembelajaran di kelas Mas? Bisa hari Senin, Pak, nanti jam ke-5. Hari Senin jam ke-5 ya. Ya oke, insya Allah. Mas Amin, silakan disiapkan dulu, Mas.
Siap, gerak, berhalang mulai. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pak Guru hari ini akan menyampaikan materi tentang tampak depan rumah tinggal ya. Sebelumnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran Adi Saputra, Abdul Kasbian. Hari ini ada 4 siswa yang izin ya. Semoga depan kita bisa hadir semua ya. Baik. Kalian perhatikan gambar di depan ya. Kita akan menggambar tampak depan ya. Sebelumnya kalian sudah menyiapkan peralatan gambarnya? Sudah. Apa saja peralatannya? Pensil, penggaris, pensil ya. Terus apa lagi? Penggaris. Kemudian menghapus. Terus ya, kertas gambar dan lain-lain ya yang memang diperlukan. Tapi ini yang harus kita siapkan. Jadi hari ini kita akan menggambar tampak depan ya. Coba kalian perhatikan dulu, di sini ada gambar rumah ya. Ini gambar apa? Rumah. Ada apa aja di rumah itu? Rumah ini? Jadi tujuannya yaitu agar kalian mengetahui ya bagaimana teknik menggambar tampak depan yang baik dan benar ya. Teknik-tekniknya seperti apa? Sebelumnya kalian kan sudah pernah ya menggambar benda ya. Sudah pernah saya jelaskan juga. Nanti saat menggambar benda ya dan nanti berlanjut ke tampak itu saling berkesinambungan, saling terhubung. Jadi gambar bedanya ya, kita bisa di atas ini ada ini ya, ada bedanya ya kan. Kita tinggal narik garis-garisnya saja, menarik garis-garisnya saja. Oh, di sini ada. Nah, terlihat ya, di sini ada gambar apa nih? Bela ya. Bela. Ya, kita tinggal tarik aja. Terus ya. Bela kayak itu. Garis panasnya ini ya. Roll ya. Roll. Kalau berapa ini? Agar lebih realistis ya, kalian ini ada kayak arsiran ya, boleh juga. Jadi kayak ada pencahayaan gitu ya. Kalian gambarkan juga kayak ada tanaman, ya, ada pot-pot gitu ya. Kalau di sini kan terlihat ya ada. Ini apa? Taman ya, taman depan. Kita akan praktekkan menggambar
tapak depannya ya. Peralatannya sudah siap? Ya. Oke, luar biasa. Pertama kalian buat garis tepi dulu ya. Terus ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan gambar-gambar selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Franky? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah tadi siang kita melakukan supervisi kelas. Alhamdulillah hebat Pak Franky melakukan pembelajaran dengan tenang, santai, menguasai kelas juga dalam manajemen kelas. Alhamdulillah salut pada Pak Franky ya. Dan kita lanjutkan sekarang melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, ini salah satu juga tugas dari CGB Pak Franky. Alhamdulillah. Nah, Sukses. gimana nih nanti kita tujuan kita untuk pada kegiatan ini sore kali ini Pak Franky? Ya, kegiatan sore ini kegiatan sore ini Pak untuk ya peningkatan perbaikan ajar Pak. Oke ya, jadi nanti kita saya hanya membantu Pak Franky untuk mengarahkan ya, tidak memberi masukan. Pak, insya Allah Pak Franky akan tahu sendiri apa yang akan dilakukan oleh Pak Franky, bagaimana ke depan proses bacanya itu akan lebih menarik, siswa akan lebih senang, enjoy apa yang nanti Pak Franky tidak kesulitan tadi misalkan ya. Pertama, bagaimana perasaan Pak Franky terhadap kali ini? Ya, perasaan saya setelah melakukan supervisi ya Pak, lebih tenang, lebih santai lah, lebih plong, karena pada saat saya melakukan PTM itu juga menjadi untuk wadah perbaikan dan peningkatan kualitas saya saat mengajar. Ya, oke, baik. Jadi saya melihat tadi juga Pak Franky lebih enak ya, lebih santai dalam mengajar, proses belajar mengajar, menghadapi siswa yang demikian ragamnya. Tapi kalau tadi saya boleh tahu Pak Franky menggunakan metode apa nih? Saya tadi menggunakan metode berbasis project Pak. Jadi dari yang saya sampaikan, kemudian ada tugas berupa menggambar Pak, tampak depan, ya, gitu dengan langkah-langkahnya Pak. Jadi nanti gambarnya itu akan dilihat Pak, dari langkah-langkahnya sampai hasil akhir itu akan seperti apa. Susah mendapatkan produk gambar tadi ya, tampak depan ya? Iya, tampak depan Pak. Oke, jadi Pak pada proses PBM tadi mungkin adakah mengalami beberapa kendala terkait yang Pak Franky alami? Kendalanya ada di beberapa siswa saja Pak. Jadi saat menggunakan peralatan penggaris ya, itu ada yang kurang mengerti lah cara menggunakannya ya. Penggaris sepasang segitiga gitu, jadi kurang pas Pak. Kadang siswa malah menggunakan cuma satu, yang harusnya makainya dua. Padahal harusnya dua ya? Dua langsung Pak. Itu kadang malah makainya satu disambung-sambung. Akhirnya garisnya pun jadi sesuai dengan yang diharapkan Pak. Jadi kemudian apa yang dilakukan Pak Franky terkait dengan itu? Iya, jadi saya menyampaikan menggunakan yang betul ya, tentang penggaris segitiga itu, sepasang segitiga itu. Kemudian dari siswa ada yang mengerti Pak, jadi ada pembelajaran teman sebaya, jadi saling membantu juga, saling mengajari lah gitu Pak. Kalau ada yang belum paham
teman yang lain akan membantu gitu ya. Jadi ya sebatas memberi info cara menggunakannya gitu Pak. gitu ya. Saya juga menambahkan juga. Ya, baik. Jadi kan itu yang tadi Pak Frank sudah memahami bagaimana kesulitan yang Pak Franky hadapi di kelas tadi, bagaimana ada anak yang beberapa yang tidak memahami, menggunakan teman-teman yang sudah paham gitu betul. Istilahnya tutorial teman sebaya. Ya. Jadi kalau tidak salah tadi juga Pak Franky menggunakan beberapa media Pak ya, sebagai ya ada gambar 2D. Ya. Saya menggunakan pembelajaran berbasis diferensiasi Pak. Diferensiasi. Jadi saya menampilkan beberapa media-media ya, ada gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, dan ya materi-materi tertentu yang berkaitan untuk menjelaskan tentang tampak itu Pak, agar mudah dipahami oleh siswa. Ya. Ada siswa yang paham dengan 2 dimensi itu ya. Iya betul. Ada mungkin siswa yang hanya paham kalau sudah melihat 3 gambar utuhnya 2 dimensi. Jadi imajinasinya, bayangannya itu lebih jelas gitu Pak. Ya. Lebih kena. Jadi yang digambar tuh yang di sebelah mana, tampak depan tuh yang mana ya gitu. Jadi lebih mengerti gitu Pak. Kita jadi paham gitu ya. Iya betul. Itu Pak Franky sudah bisa menggali sendiri Pak Franky, bukan dari saya ya, untuk bagaimana proses terhadap kesulitan anak yang harus ke depan apa rencana yang aksinya Pak Franky yang lakukan? Ya, saya merencanakan ya tetap berpegang teguh dengan kaidah-kaidah PBM ya Pak. Yang betul, kemudian tetap memperhatikan karakter siswanya itu mungkin berbeda-berbeda ya. Jadi perlu penanganan khusus gitu agar semua materi yang disampaikan tuh bisa diterima Pak. Termasuk memberdayakan teman sebaya tadi Pak, itu juga efektif. Terkadang sama guru canggung, malu. Iya betul. Jadi sedangkan kalau sama teman sendiri lebih bisa lebih rileks Pak, lebih paham gitu. Santai gitu, lebih santai. Paling saya juga ngasih kode-kode saja Pak. Nanti mereka akan langsung digunakan Pak ya dalam proses belajar kedepannya ya. Nggih Pak, akan selalu langsung digunakan proses teman sebaya tadi itu ya, yang Pak Franky utarakan tadi ya. Jadi mungkin itu Pak Franky, alhamdulillah ada jalan keluar ya dari Pak Franky ya. Jadi ada beberapa kesulitan tadi dari Pak Franky terkait dengan ada beberapa anak yang kurang paham memahami itu. Pak Franky sudah melakukan, nanti ke depan akan menggunakan tutorial teman sebaya tingkatan itu, sehingga nanti ada dengan teman seolah lebih mudah memahami. Demikian Pak Franky, terima kasih atas bantuannya. Masya Allah, sukses Pak Franky ya. Sukses juga buat Pak Sarah, semoga CGP-nya makin sukses terus. Amin.